Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lili hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kak Lili berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tetap sukacita, setia, tidak bosan-bosan mengikuti sekolah minggu walau secara online dari rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kak Lili sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah duduk sopan, tidak mengganggu saudara di samping, dan menyiapkan hati untuk beribadah. Ayo adik-adik, silakan berdiri karena kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut dengan gerakannya, yaitu Hanya Satu Jalan ke Surga dan Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Adik-adik, kali ini Kak Lili akan bercerita tentang seorang pria kecil dengan hati yang besar. Diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami mau ibadah, Tuhan tolong kami untuk dengan bersukacita, duduk diam, dan mengikuti ibadah dari awal sampai ke akhir. Mendengarkan firman Tuhan,
Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami anak-anak-Mu supaya mengerti apa yang disampaikan, dan Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik pernah menonton pertandingan bola? Atau parade atau pawai yang banyak orang dan tidak bisa melihat dengan baik karena saking banyak orangnya? Mungkin ayah kalian akan menggendong di pundaknya atau membawamu menaiki tempat yang lebih tinggi supaya bisa melihat dengan jelas. Nah, demikian juga ada seorang yang pendek dan terjebak di belakang banyak orang. Siapa itu? Sakeus. Ya, Sakeus tinggal di kota Yeriko. Ia memiliki salah satu rumah terbesar dan terbaik di kota. Ia seorang yang sangat kaya, tapi tidak ada yang menyukainya. Karena semua orang tahu bahwa dia menipu orang dan menyimpan uang mereka. Walaupun tahu tentang hal itu, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Sakeus. Sakeus adalah kepala pemungut pajak atau pemungut cukai untuk orang Romawi. Bangsa Romawi tidak peduli apa yang ia lakukan selama ia memberi mereka uang pajak yang benar. Jadi, mungkin Sakeus memberitahu orang-orang bahwa pajak mereka telah naik. Ia mengumpulkan lebih dari yang seharusnya. Dan ia menyimpan uang ekstra atau uang lebih untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Sakeus mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko. Ia telah mendengar banyak tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dan buta. Dan ada yang mengatakan bahwa Yesus telah membangkitkan seseorang dari kematian. Semua hal itu telah membuat Yesus istimewa dan akhirnya membuat Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Sakeus pernah mendengar tentang Matius, orang Lewi, si pemungut cukai atau pemungut pajak. Matius telah meninggalkan segalanya dan menjadi salah satu pengikut terdekat Yesus. Orang-orang membicarakannya di mana-mana. Sakeus bertanya-tanya, mungkinkah Yesus ingin bertemu denganku? Yesus dan murid-muridnya akhirnya tiba di Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus memutuskan untuk mencoba melihat sekilas sang guru. Ia meninggalkan pos pajaknya dan pergi ke jalan. Dan jalanan begitu padat dan kerumunan orang semakin banyak. Tak ada harapan Sakeus untuk melihat Yesus. Ia mencoba untuk melompat, untuk melihat dari atas kepala orang-orang. Tapi itu pun sia-sia, karena ia sangat pendek dan tak ada yang mau membiarkan dia lewat. Tapi ia bertekad adik-adik bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus bisa melihat Yesus. Lalu Sakeus melihat ke sekeliling. Lalu ia melihat sebuah pohon ara yang besar. Lalu ia memanjat ke pohon tersebut dan duduk di sebuah cabang yang besar sambil melihat ke jalan di mana banyak orang berkerumun. Sekalipun hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa adik-adik. Tetapi tidak ada cara lain untuk bisa melihat Yesus yang akan melewati tempatnya. Dan ketika sampai di dekat pohon, Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke atas. Dan Tuhan Yesus tersenyum
Dan semua orang yang mengikuti Yesus dan kerumunan itu melihat Sakeus ternyata juga ada di atas pohon. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus tidak yakin apa yang didengarkannya. Yesus mau pergi ke rumahnya. Wow! Lalu ia segera turun dan memimpin jalan ke rumahnya dengan sukacita. Kerumunan orang mulai bergeser, tapi orang-orang mulai bersungut-sungut. Bagaimana Yesus bisa menjadi tamu di rumah orang berdosa? Mereka mulai bertanya-tanya. Sakeus berkata, "Tuhan, saya akan memberikan setengah dari semua yang saya miliki kepada orang miskin. Dan jika saya telah menipu siapapun, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat." Yesus memandang Sakeus dan juga orang banyak yang bergumam dan mengkritik dia. Kata Yesus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Adik-adik, ketika Sakeus bertemu Yesus, ia menyadari apa yang telah dia lakukan selama ini, dan ia berani mengakui kesalahannya di depan banyak orang. Ia menunjukkan bahwa ia mau bertobat, merubah cara hidupnya yang salah, mengikuti dan percaya kepada Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus akan senang dan bersukacita jikalau adik-adik dengan berani mengaku dan memperbaiki kesalahan, mau bertumbuh dengan iman yang benar. Adik-adik, dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ingin agar kita menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain. Tidak menyakiti teman, tidak menindas atau membuli teman atau sesama, tidak mengambil lebih sesuatu yang bukan hak kita dan lain sebagainya. Tetapi mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kali hari ini ya. Ayat hafalan diambil dari Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagi adik-adik atau orang tua yang terbeban memberikan persembahan untuk UPP Sekolah Minggu Gemit Agape, bisa memasukkannya kepada kotak persembahan sekolah minggu yang tersedia di depan gereja atau kantor gereja, atau dapat mentransfernya ke rekening Sekolah Minggu Agape yang tertera di layar ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan cerita Sakeus. Walaupun dia orang berdosa, tapi di saat dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, dia mau bertobat dan mau merubah kehidupannya yang salah dan menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ajarlah kami untuk belajar mengasihi saudara, teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak, walaupun masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selesai sekolah minggu kita kali ini. Adik-adik harus tetap semangat, rajin, jangan bosan-bosan beribadah walau secara online. Setia dan terus bertumbuh ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.